Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Bukit Barokah yang dirahmati Allah. Para alim, para ulama, para asatidzah kiram, para tokoh dan seluruh pengurus masjid yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dirangkaikan kajian bersama. Selain itu, satu kesyukuran juga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, meskipun dalam periwayatannya ada yang mengatakan dhaif, tetapi secara maknanya ini hasan. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa merasa bahagia ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Kita kunci di sini ada kata-kata farih, senang, bahagia. Nah, para ulama menjelaskan dalam syarah hadisnya yang panjang, Allah itu memiliki 12 hari. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah itu memiliki 12 bulan dalam setiap tahun. Minha arba'atun hurum. Di antara dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Kemudian Muharram. Yang terakhir apa? Sambil dialog, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah Rajab. Loh, Ramadannya mana? Katanya Ramadan Karim. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Tapi kalau keterangan dalam Al-Quran, dalam hadis, Ashhurul Hurum itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini Ramadannya mana? Nanti dalilnya mana? Bagaimana ini? Katanya Ramadan bulan mulia. Nah, ini pelan-pelan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kan lama kita kan sampai syuruk, makanya mukadimahnya panjang. Mukadimahnya setengah jam, materinya 2 jam. Ya, jadi 4 bulan yang dimuliakan ini memang syariatnya Allah semenjak agama sebelum Islam. 4 bulan ini disepakati oleh orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum kita umat Islam, tidak mau perang mereka, tidak berani perang karena kan mereka meyakini 4 bulan ini adalah 4 bulan yang mulia, di dalamnya dianjurkan beribadah dan diharamkan mengalirkan darah. Sedangkan kalau kita mengenang bulan Ramadan, itu terjadi beberapa peperangan. Kalau kita baca kitab Nurul Burhan, Nurul Yakin, kita melihat ada beberapa peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Termasuk salah satunya adalah Ghazwatu Badril Kubro, Perang Badar Kubro. Perang Badar itu terjadi 2. Yang paling besar itu terjadi di bulan Ramadan, itu disebut dengan Ghazwatu Badril Kubro. Jumlah orang Islamnya berapa? Masih ingat? 313.
313. Musuhnya berapa? 1000-an. Ada yang meriwayatkan 700-an. Tapi keren sekali, di bulan Ramadan lagi puasa 300, musuhnya 700 atau 1000. 1 banding 3. Luar biasa. Menang. Nah, Indonesia merdeka juga di bulan Ramadan. 17 Agustus tahun 1945 itu kalau kita otak-atik, kita lihat di dalam ilmu hisab pasti ketemunya di bulan Ramadan. Nah, kemuliaan bulan Ramadan itu berbeda dengan kemuliaan 4 bulan ini. Dimuliakannya bulan Ramadan itu satu, karena di dalamnya itu dilaksanakan 3 rukun Islam, di mana kalau bulan-bulan yang lain itu tidak dilaksanakan. Kalau kita ketemu bulan Zulhijjah, bulan haji, ketemu rukun Islam yang dikerjakan 2. Satu, sholat 5 waktu. Yang kedua, haji Baitullah. Tidak semuanya mampu. Kalau ketemu bulan Ramadan, kita bisa mengamalkan ada 3 rukun Islam dan hampir semuanya mampu. Hampir semuanya. Satu, sholat 5 waktu, tidak ada yang tidak mampu. Kan kalau tidak bisa berdiri, bisa duduk. Yang nomor 2, puasa Ramadan. Ya? Yang puasa Ramadan hampir semuanya mampu, kecuali yang safar, yang sakit, dan dalam kondisi hamil wal murdi, hamil dan menyusui. Yang terakhir apa? Zakat, bi'idha'iz zakat. Hampir semuanya mampu berzakat. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan itu dikatakan bulan mulia karena di dalamnya ketemu dengan apa? 3 rukun Islam. Titik. Yang kedua, alasan kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan mulia. Bulan fihi faraihun, di dalamnya itu banyak kebahagiaan. Wa minha, dan di antara sebagian kebahagiaan itu ada arba'un faraih, ada 4 hal yang membuat kita bahagia menyambut bulan Ramadan. Ya. Nomor 1, bi ghufranillahi ta'ala, sebab jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti dari 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya berurutan, hanya beda 1 huruf. Hanya beda 1 huruf. Hadisnya mirip, berurutan, bedanya hanya 1 huruf. Yang pertama, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lafaz qoma. Yang kedua, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini masih muqaddimah ya. Masih lama pokoknya. Nah, ambil posisi yang nyaman memang. Ya. Jadi itu ada lafaz qoma dan lafaz shoma. Artinya apa? Ibadah di bulan Ramadan itu 2, ibadah malam qoma ramadanan imanan wa ihtisaban, dan ibadah di waktu siang. Waktu siangnya apa ya? Somanya. Nah, jelas ya. Jadi yang malamnya ada ibadahnya, yang siangnya ada ibadahnya, dijaminkan ampunan oleh Allah. Hadisnya sahih menurut standarnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahasanya itu muttafaqun alaihi. Muttafaqun, disepakati kesahihannya alaihi, hadis tersebut atas standarnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, enak kan? Nah, ini jadi kan nanti belakang-belakang tadi kan temanya bahas tentang kedekatan kita dengan Allah. Itu kan berarti dimensi ilmu ihsan, dimensi ilmu akhlak. Ya kalau lebih dalamnya dimensi ilmu tasawuf. Biar nanti ustadznya tidak disalahkan, membahas tasawuf saja syariatnya tidak dibahas, ini syariatnya saya bahas dulu. Nah, biar tidak ada khilafiyah di antara kita, biar tidak ada perpecahan di antara kita. Kalau ikhtilaful ulama, berbedanya pendapat antar ulama, itu rahmatul. Tapi kalau ikhtilaful juhala, berbeda pendapatnya orang bodoh, itu adzabun, siksa. Debat kusir itu siksa. Kalau debatnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik, keren. Menjadikan produk hukum yang akhirnya
umat jadi longgar. Tapi kalau seumpama kita berdebat, ya kita ini kelasnya apa yang mau diperdebatkan? Latihan Ustaz, memang mau jadi mustahid yang baru. Kurangkah mustahid dalam Islam? Dah, pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Farhatun yang kedua. Farhatun bisihatin. Farhatun bisihatin. Kenapa kita bertemu dengan bulan Ramadan? Itu adalah bulan sehat. Hadisnya dhaif lagi kalau kita bicara tentang periwayatan, tapi dalam pemaknaan para ulama sepakat kesohihannya. Apakah itu sumu tasihhu? Itu hadisnya agak panjang sedikit sebenarnya. Jadi peranglah maka engkau akan mendapatkan ghanimah. Kemudian sumu tasihhu, terus kemudian safiru tasdalnu gitu ayat hadisnya. Bepergianlah engkau, lakukanlah perjalanan engkau akan kaya. Kalau kau mau musafir, engkau akan kaya. Itu hadisnya begitu. Nah, di sini jaminan sehat. Di dalam kitab Fiqhul Wadih, Fikih Wadih, al-hikmatu bisyam, hikmah dalam berpuasa itu ada dua. Sehatun fil qalbi wal aqli, sehat di dalam hati dan akal. Kenapa? Wa innama kusyifa, dan sungguh hati dan akal itu terbuka indal ju'i, ketika lapar. Hati dan akal itu akan terbuka ketika dia kondisinya lapar. Obat hati itu kan 5 tuh. Yang terakhir apa? Berpuasa. Lapar dan baca Quran dengan maknanya, sholat malam, berkumpul dengan orang soleh. Apalagi? Itu kan obat hati. Ada 5 yang terakhir kan dengan kondisi lapar. Ustadz, di iklan itu berbeda. Kalau di iklan katanya lapar bisa merubah orang. Dolun mudilun itu, sesat dan menyesatkan. Ya bahasa saya begitu, artinya sesat itu kan tidak selalu masuk neraka. Sesat dalam artian kata-kata yang saya sampaikan itu bisa dimaknai dengan baik, bahwa kondisi lapar itu bisa memancing emosi. Itu kan menurutnya iklan di sana. Tapi kalau dalam pengkajian, dalam fikih, dalam akhlak, lapar itu membuka pintu akal dan pintu hati. Itu kok bisa Ustaz? Iya. Oh ternyata kalau orang lapar itu begini ya. Untung ya saya itu kulkasnya penuh untuk 1 bulan. Kadang kalau saya jalan-jalan ke rumahnya jamaah itu kulkasnya besar, bahkan lebih besar 2 kali jendela. Dibuka pintunya 3, 1, 2, 3. Daging semua, di dalamnya sayur semua. Siapa yang ngajarin numpuk-numpuk makanan begitu? Lagian di rumah juga hanya 4 orang, 2 pembantu, sisa dia saja. Bayangkan, Masya Allah. Ya, sumu tasihhu, pelan-pelan. Berpuasalah engkau akan sehat. Sehat hatimu ketika engkau merasa lapar, maka engkau akan bisa merenungkan, oh ternyata ujian lapar itu kayak begini. Syukur alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang kenyang, orang yang punya gaji, orang yang punya penghasilan. Nah kalau kita tidak punya penghasilan, tidak punya gaji, tidak punya rezeki, susahnya seperti apa? Akhirnya hatinya lembut, terima kasih ya Allah, akalnya longgar, hatinya longgar. Esensi puasa yang pertama. Yang kedua, sehat badannya. Sehat badannya maksudnya bagaimana? Di situ tadi, wa innama fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam tubuh, au kama qol wa kana fi batni, dan adalah di dalam perut itu ada namanya ma'idah. Wa ma huwal ma'idah? Ma'idah itu lambung beserta seluruh hal-hal yang berhubungan dengan lambung. Dengan berpuasa di dalam kitab Fiqhul Wadih dijelaskan bistirahi 'alal ma'idah, dia mengistirahatkan lambungnya. Kalau lambungnya istirahat, ibaratnya kita punya mesin diistirahatkan, habis diistirahatkan dia akan menjadi baik. Masih ada tanasubnya, masih ada hubungannya. Rasulullah bersabda yang kurang lebih maknanya seperti ini. Wa yukrahu bistiwaki ba'da zawalin, dan dimakruhkan seseorang itu bersiwak, gosok gigi setelah zawal, setelah waktu zuhur, makruh. Makanya sebagian ulama itu
kalau berwudu sudah waktu zuhur tidak mau berkumur, airnya jadi manis. Nanti kalau tertelan satu tetes batal puasanya. Madmadoh itu sunnah, kalau sampai tertelan satu tetes itu menggugurkan yang wajib. Nah, makanya ulama ada yang memilih untuk tidak madmadoh, istinsyak dan istinsyaq. Ya dibasahi saja mulutnya begini terus kemudian hidungnya diusap saja. Kan kalau istinsyak itu kan istinsyak namanya pakai istifal, disedot kan? Istinsyak itu disemburkan kan? Begitu. Kaidahnya begitu. Fikihnya begitu. Nah, ya, jadi kehati-hatiannya ulama itu seperti itu. Terus kemudian ada hadis berikutnya mengatakan bahwa waraihatus shaim, dan aroma busuknya mulutnya orang berpuasa atyabu minal miski, dia lebih manis, lebih harum daripada misik. Nah, kadang-kadang kan kalau kita sholat duhur pengennya gosok gigi, ya bisa jadi niatnya memang betul. Kenapa? Tidak enak kalau sholat temannya berbau. Lihat dibatalkannya perjanjiannya Allah menemui Nabi Musa itu gara-gara Nabi Musa tidak mendengar panggilan perintahnya Allah dengan baik. Musa, kamu puasa 30 hari. Nanti aku akan memberikan wahyu kepadamu. Akhirnya Nabi Musa kan begitu. Dia berpuasa 30 hari dibisiki sama iblis. Musa, kamu itu tidak malu kah ketemu dengan Allah dengan aroma yang begitu mulutmu? Coba kamu makan-makan dedaunan atau kamu bersihkan gigimu itu dengan dedaunan yang ada di sekitar tempatmu bermunajat itu. Karena betul sebagian daun tertelan. Ya. Tertelan batal puasanya kurang 1 hari. Akhirnya fatamma miqatuhu ala arba'ina yauman. Kemudian Allah memerintahkan dia nambah 10 hari untuk berpuasa. Dihukum umatnya Nabi Musa itu janjinya hanya 30 hari. Ini sudah 35 hari tidak datang. Musa Samiri bawa apa? Ya, ijlun, ya, bawa sapi kecil, anak sapi terbuat dari emas. Akhirnya umatnya separuh murtad menyembah gara-gara seperti itu. Perhatikan. Kadang-kadang kan logika kita ini nabrak kan, nabrak. Wah, ya saya malu. Ya sudah pakai masker saja kalau memang malu. Aromanya tidak enak. Nah, ketika aroma tidak enak itu menurut para medis aslinya atibba, ulama yang ahli dalam kesehatan, itu mulut sedang memproduksi enzim untuk menutupi luka-luka yang ada dari rongga mulut sampai maidah, sampai kepada lambung. Bayangkan itu kalau digosok ini tidak produksi, kalau tidak produksi nanti tidak, kesehatannya tidak sempurna. Ya, masih ada lagi dalilnya. Pokoknya sampai besok pagi ngajinya. Ya. Jadi doa buka puasa ada 2 redaksi. Allahumma lakasumtu, riwayatnya dhaif Ustaz, tapi maknanya kan benar. Gitu ya. Makanya kita kaji secara diroyah dan riwayahnya begitu. Allahumma lakasumtu itu menurut mereka yang tidak mau itu tidak sahih Ustaz riwayatnya. Tapi kan hadisnya benar. Sahihun fi matni. Sahih dalam redaksinya. Makanya jangan dirubah lagi. Kalau sudah kemarin Allahumma lakasumtu pakai saja. Itu kan orang malas tidak berdoa saja. Mending apa salahnya orang ngomong Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis yang kedua ketika kita berbuka, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Coba lihat ini kalimat kedua, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu. Ya Allah, sudah hilang rasa hausku, kemudian mulai segar ini persendianku, otot-ototku juga aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah. Orang yang berpuasa seharian penuh itu pembuluh darahnya kering. Karena kering dia mengempes. Ketika mengempes dia menghancurkan gumpalan-gumpalan darah atau kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah. Subhanallah. Syariat puasa sumu tasihhu itu seperti itu. Ustadz, itu jangan-jangan hanya di otak-atik saja. Kaji betul-betul. Ya.
wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sudah dikasih sehat, wa thabatal ajru, tetap mendapatkan pahala insyaallah. Keren. Nah, sekarang kalau kita sudah paham seperti ini, tidak main-main kan puasanya. Yang ketiga, farhatun bistibaqi 'alal khairat. Kebahagiaan karena kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa kok kita bisa berlomba-lomba dengan kebaikan? Ketemu Lailatul Qadar. Kalau bertemu dengan Lailatul Qadar itu kan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu seperti 83, sekian tahun. Makanya ada namanya Ihya Lailatul Qadar. Masalahnya Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 itu tidak ada yang tahu. Kalaupun Rasulullah menyampaikan di dalam Bulughul Maram itu kan ada tulisannya tentang kaifiyatus sifatil Lailatul Qadar. Di dalam Sahih Bukhari juga begitu dijelaskan, itu kan kira-kira umumnya di malam-malam ganjil. Itu kan kira-kira pada umumnya. Tapi kan yang merahasiakan juga Allah. Kayak kita itu loh ya, umumnya kalau orang wafat itu di atas 60. Tapi juga tidak jarang di antara mereka belum cukup 30 sudah diambil, kan begitu. Seperti itulah hukumnya Allah. Makanya ada syariat man qoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lakukanlah qiyamu Ramadan atau tarawih. Kalau tarawihnya tidak ada yang putus, setidaknya pasti ketemu Lailatul Qadar. Kalaupun malamnya tidak sempat tahajud, tidak sempat sholat lail, kalau sudah tarawih sama imam di masjid, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bayangkan kalau dihitung ibadah, seolah-olah sudah pernah tarawih 83 tahun. Kalau tarawihnya 10 tahun tidak pernah berlubang, jadi dia terus bisa tarawih selama 10 tahun dalam usianya, berarti seolah-olah dia pernah tarawih selama 830 tahun. Subhanallah. Man qoma ramadhanan imanan wa ihtisaban. Yang terakhir, farhatun apa? Farhatun biriyadatin nufus. Bahagia karena melatih diri. Idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futihatis sama, dibuka pintu-pintu langit. Wa futihati abwabil abwab wa futiha abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa khusirat, apa namanya? Wa gullat, dan kemudian diikat asyayatin, para setan. Kok masih ada yang nakal, Ustaz? Kok masih ada yang melanggar syariat, Ustaz? Itu berarti dirinya. Selama ini dia bilang setan yang membisiki itu hanya apa istilahnya? Alasan dia saja. Karena di dalam diri kita itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu diciptakan sempurna, setidaknya ada 4 hal yang ada di dalam dirinya, dan itu kita bisa latih dengan baik ketika kita berada di bulan Ramadan. 1, akal. Kita punya akal. Ya? Kenapa akal di sini ada? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Akal ini loh yang mendapatkan ilham apakah dia ingin melakukan kebaikan atau keburukan. Kalau akalnya tidak mengeksekusi keburukan, aman dia. Tapi kalau dia mengeksekusi keburukan, nah ini kan ada akal. Yang kedua ada nafsu. Sifatnya nafsu itu minta tambah. Kunci ya. Nafsu itu sifatnya minta tambah. Kalau nafsunya buruk, innan nafsala amaratum bisu, itu kalau keburukan mintanya nambah. Tapi kalau orangnya sudah soleh, sudah baik, nafsunya itu juga nambah. Biasanya dia yang baik hanya sholat berjamaah, kemudian dia menambah apa? Qobliyah ba'diyah, jadi senang tahajud, jadi senang duha dan sebagainya. Itu namanya nafsu mutmainnahnya yang bertambah. Sifatnya memang minta tambah. Bedanya sifatnya setan, nafsu dengan syahwat kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu di hari Ahad dalam kajian apa? Arba'in Nawawiyah.
Ini tidak selesai-selesai nanti. Masih mukadimah ini pokoknya. Pertanyaannya kapan Ustaz? Jam 8. Nah, kita lanjutkan. Setelah adanya nafsu yang sifatnya minta tambah, di bawahnya ada syahwat. Syahwat itu kecenderungan kepada sifatnya yang mengenyangkan dan memuaskan perut dengan bawah perut. Makanya kalau ada dalil Ustadz katanya naumus shaimi ibadatun, itu apakah hadis? Kalau kita lihat itu aqwalul ulama, ucapannya ulama. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu tidak tetap berlaku secara umum. Berlakunya kepada orang-orang yang tidak bisa menahan syahwatnya. Jadi sebentar-sebentar kalau keluar dari masjid lihat es poteng, lihat kelapa muda ya dihajar kayak itu. Kalau lihat cewek langsung, kan ada di antara kita lihat perempuan langsung. Nah, otomatis perempuannya di sana itu matanya sensornya itu langsung ada. Itu saking sensor syahwatnya luar biasa. Itu riadohnya puasa. Makanya dikatakan manis tato aminkumul ba'ah falyatazawwaj itu. Barang siapa mampu menikah, menikahlah. Kalau belum mampu, puasa. Itu kasrus syahwat, memecahkan syahwat. Nah, boleh kalau itu menggunakan naumus shaimi ibadatun, tidurnya dia di masjid menjadi ibadah, itu boleh. Nah, tapi kalau aman-aman saja terus tidur saja, nah itu berarti kaslan, males. Kita lanjutkan, masih dalam Riyadhun Nufus. Yang terakhir adalah khilqah, penciptaan kita. Manusia itu dominan air dengan tanah, disebut dengan tanah air. Dalam pengkajian itu kita dominan tanah dengan air. Kalau ditanya merenung sedikit, lebih banyak berdiri apa duduk? Hadirin, dalam satu hari ini lebih lama duduk atau lebih lama berdiri? Duduk. Lebih lama baring apa duduk? Baring. Iya kan? Makanya kalau dihitung betul-betul, berdiri dengan duduk dengan berbaring paling banyak berbaring. Karena khilqahnya manusia itu diciptakan malas, kikir, lemah. Nanti dalilnya tanya sama Ustaz Muhammad dulu. Kalau dalil terus tidak selesai-selesai nanti. Nah, ya, jadi orang itu kalau sudah ya begitu, makanya dilatih. Ustaz, berat baca Quran, dan makanya berat baca. Ustaz, tarawih berat, makanya berat dilatih. Keluar selesai bulan Ramadan, menang apanya? Pahala ampunan tidak didapat. Loh, orang tarawih hanya 5 hari, selebihnya tidak pernah pergi ke masjid lagi. Gimana caranya? Mau dapat sehat, makanannya tidak dijaga, hanya pindah makan dari siang menjadi malam. Nomor 3, apa tadi? Istibat. Ya, tarawihnya hanya 5 hari. Rasulullah itu dalam hadis tarawihnya hanya 4 hari, Ustaz. Saya baca, ya betul 4 hari. Di luar, di hujrohnya, di kamarnya, sepanjang malam Ramadan itu beliau qiyamul lail. Bayangkan itu. Memang kalau orang mau nakal itu alasannya banyak. Malam Jumat itu dalil yasinan itu dhaif. Ya, karena dia tidak pernah yasinan. Nanti yang baru-baru ini keluar fatwa lagi. Ada fatwa apa? Itu hadis yang menjelaskan baca surat Al-Kahfi malam Jumat itu ada baru-baru. Yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau siangnya hari Jumat itu juga dhaif. Ya, dia tidak pernah baca Yasin, tidak pernah surat Al-Kahfi. Jangan-jangan sholat Jumat juga tidak berangkat. Masya Allah, ngawurnya orang kok ngomong seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Yang terakhir ini tadi melatih diri, makanya menang itu di situ. Roja'na min ghazwati sughra. Kembali kita ini dari peperangan kecil menuju pada peperangan besar atas diri kita dari 4 hal itu tadi. Dari akalnya, dari nafsunya, dari hatinya, dan dari dirinya sendiri. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana muqarabah kepada Allah. Nah, ini loh baru masuk inti. Masih lama itu. Syuruknya jam 06.02. Masih kurang 1 menit lagi.
Nanti kalau mau sholat isyraq kan tambah 16 menit lagi. Kita akan selesai insya Allah jam 6 15 menit. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya bacakan sesuai dengan temanya tadi ya. Tema dari panitia, perkuat